Indonesia memiliki lebih dari 700 bahasa daerah. Secara logika, mustahil semua orang bisa saling memahami. Namun, bagaimana mungkin sebuah bangsa yang begitu beragam bisa saling mengerti? Apa yang membuat seorang nelayan di Aceh dapat memahami seorang pelajar di Papua? Apa yang menjembatani mereka? Jawabannya bukan sekadar karena kita satu bangsa, tetapi karena ada sebuah bahasa. Sebuah bahasa yang tidak lahir dari istana atau perintah raja, tetapi dari pertemuan-pertemuan sederhana, dari perdagangan, dari pelabuhan, hingga dari mimpi para pemuda yang ingin melihat tanah airnya bangkit dan memilih kata untuk menyatukan langkah. Bahasa ini kita gunakan setiap hari, mungkin tanpa pernah bertanya dari mana ia berasal. Setiap huruf A, setiap kata kita, setiap kalimat yang meluncur dari mulut kita adalah jejak panjang perjalanan ribuan tahun. Inilah perjalanan sebuah bahasa yang tidak memaksa tetapi merangkul. Mari kita telusuri kembali jejaknya. Sebelum bahasa Indonesia lahir, Nusantara sudah dipenuhi suara-suara yang beragam. Di tengah keragaman itu, muncul sebuah bahasa yang sederhana, tapi kuat yang disebut dengan bahasa Melayu. Bahasa yang sejak abad ke-7 sudah menjadi penghubung antar wilayah, digunakan para pedagang, pelaut, dan musafir. Pada masa kolonial, bahasa Melayu terus berkembang. Ia menjadi dasar, fondasi dari bahasa yang kelak kita sebut bahasa Indonesia. Melalui bahasa Melayu, terbentuklah pijakan pertama menuju bahasa Indonesia, yang kemudian membuka menuju salah satu tonggak besar sejarah bangsa. Dari pijakan bahasa Melayu, perjalanan kita terus melaju hingga mencapai tahun 1928, tahun yang mengukir sejarah bangsa. Di tengah penjajahan dan perbedaan yang begitu nyata, para pemuda dari seluruh Nusantara berkumpul. Mereka datang dari berbagai suku, adat, dan bahasa, membawa satu mimpi, yaitu persatuan. Di Kongres Pemuda II, suara-suara itu bersatu. Para tokoh berdiri bersama, menyuarakan gagasan yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Disinilah lahir Sumpah Pemuda, ikrar yang sederhana, tetapi penuh kekuatan. Sumpah Pemuda. Satu. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku bertumpah darah yang satu. Tanah Indonesia. Dua. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku berbangsa yang satu. Bangsa Indonesia. Tiga. Kami putra dan putri Indonesia. Menjunjung bahasa persatuan. Bahasa Indonesia. Setiap kata dalam ikrar itu bukan sekedar ucapan, ia adalah pilihan para pemuda untuk menyatukan Nusantara yang beragam melalui satu bahasa. Dan tonggak sejarah ini akan mengantarkan kita pada perjalanan panjang bangsa, dari perjuangan pemuda hingga bahasa yang kini kita gunakan setiap hari. Setelah bahasa Indonesia diakui sebagai bahasa persatuan, perjalanan bahasa ini tidak berhenti. Perkembangan ejaan adalah salah satu jejak panjangnya. Dari ejaan Van Ophuijsen yang menggunakan huruf Latin pertama kali hingga ejaan Swandi setelah kemerdekaan,
pada tahun 1972 lahirlah ejaan yang disempurnakan. EYD yang menjadi pedoman resmi selama puluhan tahun. Kini, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia menjadi standar baru, memastikan bahasa Indonesia tetap hidup, relevan, dan mampu menghadapi tantangan globalisasi. Dalam kapasitasnya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia memiliki 4 fungsi pokok. Sebagai lambang kebanggaan nasional yang menegaskan jati diri bangsa, sebagai identitas nasional yang membuat kita merasa menjadi bagian dari satu komunitas besar, sebagai sarana pemersatu berbagai kelompok etnis, menjembatani perbedaan dan menciptakan keselarasan, serta sebagai alat komunikasi antar daerah dan antar budaya yang memungkinkan interaksi lintas wilayah tetap efektif dan harmonis. Selain berperan sebagai pemersatu, bahasa Indonesia memiliki kedudukan resmi sebagai bahasa negara. Sebagaimana dijelaskan pada pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945. Bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Dalam peran ini, bahasa Indonesia menjadi fondasi utama dalam penyelenggaraan negara. Di dunia pendidikan, bahasa ini menjadi bahasa pengantar di seluruh jenjang. Selain itu, bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat penghubung nasional. Dalam dunia ilmu pengetahuan, teknologi, dan publikasi, bahasa Indonesia menjadi media pengembangan kebudayaan dan inovasi menghubungkan tradisi, modernitas, dan pengetahuan global. Seiringnya zaman, bahasa Indonesia menghadapi tantangan baru, yaitu globalisasi, arus teknologi, dan pengaruh bahasa asing yang semakin deras masuk ke kehidupan sehari-hari. Generasi muda menjadi ujung tombak kelangsungan bahasa ini. Bagaimana mereka menggunakan bahasa Indonesia di media sosial, di ruang belajar, dan dalam karya kreatif. Itu akan menentukan sejauh mana bahasa ini tetap hidup, relevan, dan berkembang. Perjalanan bahasa Indonesia adalah perjalanan kita bersama. Bahasa ini telah menjadi jembatan yang menyatukan keberagaman. Seperti setiap kehidupan, bahasa ini juga membutuhkan perhatian, cinta, dan kesadaran kita semua. Bagaimana kita berbicara, menulis, dan menggunakan bahasa Indonesia setiap hari akan menentukan masa depan bahasa ini. Mari bersama-sama menjaga, merawat, dan membanggakan bahasa Indonesia. Gunakanlah dengan bijak, kembangkan dengan kreatif, dan wariskan dengan bangga. Sebagai penutup video ini, kami sajikan cuplikan wawancara bersama para narasumber yang berbagi pandangan mereka mengenai kedudukan bahasa Indonesia, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam dunia pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Syifa Nuraziza Putri bersama rekan saya, Suci Lestari. Kami akan melakukan sesi tanya jawab dengan narasumber yang akan menjelaskan pandangannya terkait fungsi dan juga penerapan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Terima kasih banyak atas waktu yang telah Bapak luangkan di tengah kesibukannya. Sama. Untuk mengawalinya, boleh Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu? Baik, perkenalkan saya Ajis Yudiana, bertugas di SDN Pademangan Barat 07, Jakarta Utara, dan mengajar di kelas 5. Berarti saat ini Bapak profesinya sebagai guru ya? Betul. Sudah berapa lama Bapak menjalankan profesinya saat ini? Saya sudah mengajar itu 22 tahun. Iya. Mungkin kita langsung ke soalnya aja ya Pak, Baik, siap. pertanyaannya. Menurut Bapak, apa alasan yang membuat bahasa Indonesia itu penting sebagai bahasa pemersatu kita semua dari berbagai daerah? Baik. Kalau bahasa Indonesia, terutama kita kalau lihat dari sejarah, terutama dari Sumpah Pemuda ya, di sana bahwa menyatakan bahwa bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia,
Maka dengan harapan adanya dengan adanya penggunaan bahasa Indonesia yang tadinya kita berbeda bangsa, bahasanya, berbeda suku, tata bahasa, ini menjadikan suatu perekat atau jadi pemersatu bangsa. Sehingga dalam berkomunikasi antara suku bangsa dengan yang lainnya itu akan terjadi dengan baik. Oke, selanjutnya, apakah Bapak mengalami situasi di mana bahasa Indonesia itu mempermudah komunikasi dengan orang dari daerah lain? Betul. Jadi bahasa Indonesia di tatanan tingkat SD khususnya ini sangat bermanfaat sekali peranannya, karena bahasa Indonesia kan bahasa ibu ya, bahasa induk atau bahasa utama yang dilahirkan dari keluarga biasanya. Tetapi ingat bahwa di DKI Jakarta ini khususnya, ini kan tujuan dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Di DKI Jakarta ini mungkin semua suku ada berkumpul di Jakarta. Kemudian di siswa kita di SD Pademangan Barat 07 ini terdiri dari berbagai macam suku dan otomatis mempunyai bahasanya juga mereka masing-masing. Gitu. Jadi kenapa bahasa Indonesia mempunyai peran yang sangat baik, vital, yaitu dengan mereka menggunakan bahasa Indonesia, maka bahasa yang tadinya berbeda-beda itu menjadi satu bahasa yang dapat dimengerti oleh semua siswa. Di lingkungan tempat tinggal Bapak, apakah lebih sering menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa daerah? Menurut Bapak, kenapa demikian? Kalau di lingkungan sendiri, karena tadi sama ya, di lingkungan sekolah dengan di lingkungan di rumah itu hampir sama, karena kita bertetangga banyak, kemudian dari tetangga ini kan sama tadi, berdasarkan sukunya berbeda-beda. Nah, untuk berkomunikasi supaya tidak ada miskomunikasi atau tidak terputus, salah arti dan lain sebagainya, untuk menghindari hal itu maka kami menggunakan bahasa Indonesia. Ini sangat bermanfaat sekali. Menurut Bapak, bagaimana penggunaan bahasa Indonesia baku di sekolah, kantor, pemerintahan, dan layanan publik saat ini? Apakah sudah sesuai dengan aturan? Menurut saya dari tahun ke tahun, dengan tingginya animo masyarakat, dengan tingginya presentasi bersekolah, ini untuk komunikasi sekolah alhamdulillah semakin kesini semakin membaik. Adapun ada bahasa-bahasa daerah itu hanya bahasa pelengkap saja. Baik, untuk pertanyaan terakhir Pak, apa pesan atau harapan Bapak bagi generasi muda terkait upaya menjaga dan melestarikan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara? Pesannya, berbahasalah dengan baik, dengan sopan, karena bahasa adalah menunjukkan jati diri bangsanya. Maka berbahasalah yang baik supaya bangsa ini menjadi bangsa yang besar, bangsa yang punya martabat. Itu saja pertanyaannya mungkin Bapak. Terima kasih banyak Pak atas waktu dan jawabannya. Jawaban yang diberikan akan sangat membantu dalam penelitian kami. Semoga Bapak sehat selalu dan juga sukses selalu. Dan sekali lagi terima kasih Pak sudah bersedia menjadi berbagi pandangan bagi kami. Selamat siang semuanya. Sebelumnya perkenalkan saya Delia Rizka Putri dan rekan saya Fiorencia Maudi. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan wawancara dengan narasumber yang akan memberikan pandangannya terkait penggunaan dan kedudukan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari dan maupun dalam konteks pendidikan. Selamat siang Ibu. Oke, selamat siang. Terima kasih banyak atas waktu yang telah Ibu luangkan. Untuk mengawali, boleh Ibu perkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Novita Anggreni, bisa dipanggil Vita.
Saya mengajar di SMK Perguruan Cikini, Jakarta Utara dan mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 10 dan kelas 12 yang saya ajarkan. Oke. Sudah berapa lama Ibu menjadi pengajar khususnya di bidang bahasa Indonesia? Ya, saya sudah mengajar di SMK Perguruan Cikini sudah masuk di usia 8 tahun. Saya masuk di bulan Februari 2017 sampai sekarang ini alhamdulillah. Oke. Izin kami menanyakan beberapa hal terkait penggunaan bahasa Indonesia dalam pendidikan maupun kehidupan sehari-hari. Di kelas, apakah Ibu melihat bahasa Indonesia ikut membentuk karakter dan rasa nasionalisme siswa? Oke, ada di SD misalnya, contohnya pemateri tematik, terus SMP. Kalau SMP itu kita apresiasinya dengan pembuatan sastra, entah itu diskusi dan debat. Terus SMK, cara dia menyampaikan jurnalistik, ya kan, pembacaan berita. Itu kan bahasa bakunya, ya kan. Terus bahasa ilmiahnya dalam penulisan proposalnya, itu harus kita lihat sistematika bahasanya. Seperti itu sih yang Ibu tahu. Selanjutnya nih Bu, menurut Ibu apakah kedudukan bahasa Indonesia telah diterapkan dengan baik di masyarakat saat ini khususnya di lingkungan sekitar Ibu? Kalau menurut Ibu ya ada plus minusnya. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara ya, maksudnya ada persatuan memang secara hukum harus kuat dan sosial, namun penerapan di prakteknya yang kadang kurang gitu kan. Ada orang yang lebih suka dengan bahasa asing ketimbang bahasa Indonesia. Kan udah ngetren bahasa ini. Baik Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya izin saya yang bertanya, apa harapan Ibu terhadap generasi muda dalam melestarikan bahasa Indonesia? Nah, semoga saya berharap untuk anak-anak zaman sekarang, pokoknya intinya kita harus literasi. Karena kalau kita nggak ada ilmu literasi, kita nggak bisa berkomunikasi. Jangan bahasa gaul itu kita bahasakan dengan orang tua atau bahasa orang guru gitu kan. Tapi kita posisikan, ini yang kurang di kalangan anak sekolah. Baik Ibu, terima kasih banyak atas waktu dan jawaban yang telah Ibu berikan. Informasi yang Ibu sampaikan sangat membantu dalam penyusunan penelitian ini. Oke, terima kasih. Terima kasih Ibu.